Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu guru dari Sekolah Dasar Negeri Soko Kecamatan Telaga Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati ibu-ibu dari PAUD Tunas Luhur, juga Ibu Azratul Husna dari SDN Masih 1 Kecamatan Telaga, rekan-rekan guru dari sekolah atau sekitar yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama tetapnya iman dan Islam selalu terpatri dalam hati kita sekalian, sehingga kita tercatat sebagai umat Rasulullah SAW yang muslim dan muslimah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serasa doa kita, seraya doa kita, mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang layak mendapatkan syafaat di hari kemudian yang selanjutnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas dan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal menuntun, mendampingi putra-putri kita di sekolah yang kita ampu masing-masing. Perkenankan pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan maksud dan tujuan saya mengundang panjenengan sedaya, bapak-bapak dan ibu-ibu pada kesempatan siang hari ini, yakni dalam acara diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Pada kesempatan siang hari ini saya harus mendiseminasikan, menyampaikan pemahaman saya, menyebarkan pemahaman saya kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini memiliki dampak terhadap pengetahuan, terhadap pengalaman, utamanya terhadap langkah-langkah kita ke depan dalam hal mendampingi siswa, dan mudah-mudahan juga berdampak pada pribadi-pribadi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan Al-Quran, surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, kesabaran yang kita laksanakan, perhatian yang kita curahkan, mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum kami lanjutkan tentang budaya positif, kami ingin mengapresiasi panjenengan semuanya yang siang hari ini kok tetap cantik-cantik. Makanya saya awali dengan pantun, beri nasi pakai plastik. Selamat siang ibu-ibu ya, cantik. Beli kopi pakai gentong. Selamat siang bapak-bapak ya, ganteng. Contoh juga. Ya, terima kasih kalau ada ketidakcocokan. Jadi semangat untuk bapak-bapak yang sampai di siang hari ini tetap gagah, tetap ganteng, bisa menyaingi kecantikan dari ibu-ibu sekalian. Baik, saya akan menyampaikan tadi maksud dan tujuan saya tadi tentang materi yang harus kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yakni budaya positif. Dalam menyampaikan materi budaya positif ini sebenarnya banyak hal yang
harusnya kami sampaikan terkait dengan budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah, di lingkungan kita saat ini. Karena memang kalimat atau kata budaya positif ini, kalimat atau kata disiplin positif ini seringkali memang kita dengar. Disiplin, kalimat disiplin ini, kalau toh guru tidak pernah ngomong disiplin, insya Allah belum pernah mengatur siswa-siswi ketika membariskan anak-anak. Sehingga kata-kata disiplin ini selama ini memang akrab dengan kata-kata teratur, datang tepat waktu, kemudian berjejer rapi, pakaiannya harus bersih, pakaiannya harus sesuai dengan temannya. Kemudian kata disiplin ini pun seringkali kita pakai untuk memberikan sebuah hukuman ketika anak-anak tidak melakukan sebuah kata yang bernama disiplin. Betul. Sehingga seringkali juga anak yang datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Kamu melanggar disiplin, maka harus push up. Jadi hal-hal yang selama ini melawan kedisiplinan, melawan aturan, melawan tata tertib, itu selalu kita kaitkan dengan anak itu tidak disiplin. Dan selama ini pula sering kali kita dengar, walaupun tidak keseluruhannya, akhirnya perlawanan terhadap kata-kata disiplin ini atau disiplin keseharian itu selalu ujung-ujungnya adalah sebuah hukuman. Makanya pada awal ini saya ingin mendudukkan apa sih bedanya disiplin yang biasa kita pakai, yang seperti tadi, yang selalu kita benturkan dengan hukuman, yang selalu kita benturkan dengan sanksi kepada anak-anak ketika melawan disiplin, dengan sesuatu yang ada di depan panjenengan semuanya, disiplin positif. Apa sih sebenarnya perbedaan antara disiplin dan disiplin positif? Itu yang harus kita pahami di awal agar supaya nanti kelanjutannya kita tidak salah persepsi. Seperti yang kita lihat di depan, yang dimaksud dengan disiplin positif ini merujuk pada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud dengan dalam hal ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal maupun eksternal. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini sama sekali tidak mewakili kata-kata hukuman, perlawanan terhadap hukuman. Jadi kita nulis 10:39. Jadi kalimat disiplin positif ini sangat jauh sekali dengan kalimat hukuman dari apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Artinya apa? Di sini malah menekankan sebuah kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan menekankan pada disiplin yang kuat itu adalah motivasi internal. Sehingga memang sangat jauh sekali dengan kata-kata hukuman. Yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahwa disiplin positif ini adalah disiplin diri. Disiplin diri yang beda ruang dengan yang namanya peraturan, yang beda ruang dengan yang namanya hukuman. Sehingga disiplin positif, kalimat disiplin positif ini adalah motivasi internal seseorang dalam rangka kemerdekaan bersikap. Kalau toh ingin saya lanjutkan, kemerdekaan bersikap, akan tapi sikap-sikapnya tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai universal. Sehingga ketika kita mempelajari disiplin positif ini, kita harus selanjutnya mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri agar supaya memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Lanjut, saya tadi menyampaikan apa sih bedanya disiplin dengan disiplin positif. Kalau disiplin biasa, itu yang paling enggak, agar supaya kita mudah membedakan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Itu begini, seandainya ada anak yang datang terlambat, ada anak yang bajunya tidak sama,
ada anak yang tidak pakai sepatu yang tidak sama. Itu kalau disiplin biasa, hal yang kita terapkan kepada siswa adalah sebuah hukuman. Karena dia melawan disiplin atau melawan aturan yang sudah kita buat. Sehingga karena dia melawan maka harus dijatuhi hukuman. Akan tapi kalau disiplin positif ini, kalau ada anak yang melanggar, itu bukan hukuman yang diterapkan. Tapi kalau ada anak yang melanggar, malah pelanggaran anak tersebut kita jadikan sebagai sebuah situasi, sebuah wadah agar supaya kita bisa melatih anak untuk belajar merdeka, belajar memahami kesalahan dan belajar mencari solusi dari kesalahan dia, sehingga mereka bisa menemukan apa sih salah saya, apa sih yang saya langgar, apa sih yang harus saya kerjakan. Nah, langkah inilah yang dinamakan langkah disiplin positif, sehingga mencari akar masalah, mencari tahu masalah, kemudian mengajak mereka menemukan solusinya. Sehingga yang muncul apa? Yang muncul adalah semangat atau kekuatan internal. Kalau tadi dibandingkan dengan awal disiplin biasa, itu yang muncul adalah rasa bersalah, takut, kemudian ya tidak enak karena menerima hukuman. Anak tidak datang tepat waktu ke sekolah, kemudian kita hukum dengan push up. Efek terhadap jiwaan apa? Satu, bisa marah, yang kedua bisa tidak senang, yang ketiga bisa dendam. Kemudian bedanya lagi, kalau disiplin biasa itu dalam jangka sekejap langsung bisa mengubah hukuman yang kita terapkan pada disiplin biasa. Itu dalam waktu sekejap bisa merubah siswa. Akan tetapi kalau langkah yang kita laksanakan dalam disiplin positif nanti memang tidak dalam waktu sekejap, karena tidak menggunakan pendekatan hukuman. Pendekatan yang namanya saya sebut tadi, mengajak anak untuk menyadari, mengajak anak untuk berpikir, mengajak anak untuk mencari jalan keluar, sehingga efeknya memang jangka panjang. Hasilnya yang kita peroleh bukan saat itu, akan tetapi hasilnya adalah jangka panjang. Sehingga itu bedanya. Yang ketiga, kalau disiplin biasa yang kita terapkan di sekolah, saya ngomong disiplin biasa itu disiplin yang pendekatannya adalah ketika anak bertindak tidak sesuai dengan tata krama, tata aturan, maka pendekatan kita adalah hukuman. Paham kan? Itu namanya disiplin biasa. Itu bedanya dengan disiplin positif. Kalau di disiplin biasa itu seandainya ada anak yang patuh, bisa jadi kepatuhan mereka itu karena ketakutan, karena hukuman. Jadi karena takut dihukum maka dia berlaku disiplin. Kalau disiplin positif nanti diharapkan mereka itu tidak pernah takut, ataupun kalau mereka patuh melaksanakan sebuah aturan, itu dasarnya bukan ketakutan, dasarnya bukan takut karena hukuman, akan tapi berdasarkan motivasi internal bahwa dia sadar, saya pakai baju putih, celana merah, ini dalam artinya tidak ada rasa takut saya nanti dihukum sehingga saya memakai baju ini, tidak. Akan tapi yang tertanam dalam hatinya adalah menyadari bahwa ini hari Senin, memang tata peraturannya harus baju putih, celana merah, kemudian ini dilaksanakan oleh sekolah agar supaya semuanya setara. Jadi kesadaran seperti itu, semuanya setara, semuanya pakai itu sehingga kelihatan bagus. Saya melaksanakan ini, baju seragam ini karena memang saya patuh terhadap tata tertib. Kesadaran seperti itulah yang muncul dari dasar diri anak, sehingga motivasinya itu internal. Jadi itu bedanya. Kalau toh tadi disiplin biasa itu anak takut, anak berbuat disiplin itu karena takut karena hukuman. Tapi kalau anak sudah terbiasa dengan disiplin positif ini, mereka melaksanakan
kegiatan apapun motivasinya adalah motivasi intelektual. Beda berikutnya, kalau disiplin biasa itu peraturan itu dibuat oleh siapa yang berkuasa. Contoh, yang berkuasa di kelas adalah kepala wali kelas, maka tata peraturannya itu dibuat oleh wali kelas tersebut. Mau bikin aturan yang model apapun tergantung apa isi kepala wali kelas. Anak dilarang begini, harus begini, harus begitu. Yang kesemuanya harus diterapkan oleh siswa, itu namanya disiplin biasa. Kalau disiplin positif tidak, dari segi pembentukan peraturan saja itu dibuat bersama, berbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Sesuatu yang dibuat dengan bersama, wali murid dan siswa secara bersama-sama membuat suatu peraturan, sehingga mereka sadar, saya buat peraturan ini peraturan saya buat sendiri, yang harus saya laksanakan sendiri, tidak patuh terhadap peraturan ini berarti saya melanggar kesepakatan saya sendiri. Sehingga ketika anak berbuat tidak disiplin, maka langsung saja dia akan punya filter sendiri, langsung punya filter terhadap nilai-nilai yang sudah dibuat sendiri oleh siswa tersebut. Makanya bedanya kalau disiplin biasa itu dibuat peraturan dibuat oleh siapa yang berkuasa, akan tapi kalau disiplin positif peraturan dibuat secara berkolaborasi atau bersama-sama. Makanya dalam disiplin positif itu terbiasa kita dengar sebuah keyakinan bersama. Kita akan bentuk sebuah keyakinan bersama. Itu bedanya di antara disiplin biasa dan disiplin positif. Sehingga gambaran ini bisa kita gunakan untuk melangkah lebih lanjut tentang bagaimana kita melaksanakan disiplin positif di lingkungan kita. Beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya cukup 1 jam, karena sebenarnya banyak sekali materinya tentang disiplin positif ini. Di antaranya kita dalam menerapkan disiplin positif ini kita harus belajar yang pertama tentang makna disiplin positif tadi, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita juga harus belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa belajar tentang kebutuhan dasar? Karena memang setiap orang itu berlaku, bertindak itu berdasarkan kebutuhan mereka. Semua orang bertindak dan berlaku itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka tidak mau, anak-anak tidak mau diajak untuk belajar mendongeng. Males Pak, bosan. Kenapa dia bosan? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang dibutuhkan mereka bukan belajar dengan cara mendongeng. Yang dibutuhkan mereka adalah belajar dengan cara melihat itu. Artinya apa? Protes mereka, ketidaksukaan mereka, pelanggaran mereka terhadap satu norma itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi memang setiap langkah manusia itu kalau ditilik dari asal muasal kenapa manusia itu berbuat sesuatu, ya memang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas yang baik, yang bagaimana semua materi-materi ini juga bisa kita buka, walaupun toh tanpa diseminasi ini. Kalau toh Bapak Ibu guru mau rajin buka PMM, insya Allah lengkap. Ada yang sudah pernah mempelajari materi disiplin positif di PMM? Akan? Baik belum? Sudah pernah? Sama materi-materi ini ada kan? Ya, tentang keyakinan kelas. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku itu mesti punya motivasi. Apa yang dijadikan motivasi mereka berbuat sesuatu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Guru itu punya posisi kontrol di hadapan murid-murid dan bisa melaksanakan berbagai macam posisi kontrol di hadapan murid. Itu juga nanti akan kita pelajari. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Memang kalimat ini agak terasa asing, saya pun merasa asing juga dengan kalimat restitusi ini, karena baru di modul 1.4 ini saya mendengarkan segitiga restitusi. Baik, beberapa hal tadi yang dalam waktu 1 jam ini, 1 jam lebih ini nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya bisa kita
capai. Kemudian selanjutnya, kenapa saat ini juga kita harus dan sangat penting belajar tentang disiplin positif. Di antaranya adalah memang sebuah perubahan paradigma baru bahwa pembelajaran atau belajar mengajar saat ini betul-betul diarahkan kepada student center, betul-betul diarahkan pada berpusat pada siswa, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang dilakukan oleh seorang guru, itu pikirannya hanya satu: apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kebutuhan anak yang pertama? Apakah yang saya lakukan ini bermanfaat untuk anak? Apakah yang saya lakukan ini membantu anak? Itu yang diantara makna student center. Dan berikutnya, kenapa disiplin positif ini kita dimunculkan selain disiplin yang biasa? Ya karena memang perkembangan zaman. Betul-betul perkembangan zaman, perkembangan cara mendekati anak. Kalau toh dulu sering kali kita dengar dalam dunia pendidikan, dunia apapun itu ngajar anak itu dengan cara keras, betul. Tidak patuh pukul, tidak patuh lari, tidak patuh push up. Apakah semua itu salah saat ini? Kok dimunculkan sekarang disiplin positif? Apa salah? Kira-kira menurut kacamata panjenengan semuanya, kenapa hal-hal yang seperti itu saat ini digeser? Di dunia pendidikan ini digeser, pendekatan yang model seperti itu loh, semakin lambat laun ditinggalkan. Apakah salah? Jawabannya tidak salah 100%. Kenapa? Karena cara-cara seperti itu tetap dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan yang betul-betul menerapkan atau melaksanakan pembelajaran yang sistem top down, pembelajaran yang tidak ada kata tawar, tidak ada kata bantah. Contoh pendidikan yang seperti itu adalah contoh pendidikan militer, contoh pendidikan kepolisian, contoh pendidikan yang semuanya harus dari top down, semuanya melaksanakan perintah tanpa ada yang rewel, tetap dilaksanakan. Tapi untuk mereka yang memiliki tujuan seperti itu, lah apakah di sekolah-sekolah yang kita bina, anak-anak kecil yang kita bina, apakah kita mau mengikuti cara seperti itu? Memang pendekatan yang top down, yang anak tidak bisa membantah, yang mereka tidak diajak untuk berpikir, itu cepat sekali hasilnya. Sekali kita berikan hukuman, anak langsung berubah. Kenapa? Takut. Kenapa? Gak mau sakit, sehingga cepat sekali berubahnya. Nah sekarang digeser kepada paradigma baru, disiplin positif. Kenapa? Karena kita ingin melibatkan anak-anak kita dalam pembelajaran. Makanya tadi bedanya, setiap kali ada anak bermasalah, itu bukan malah kita jadikan itu sebagai media untuk menghukum anak, tetapi ketika ada anak bersalah, maka disitulah tempatnya kita ngajak anak untuk belajar menganalisa dirinya. Kita ajak mereka untuk belajar mencari dan menemukan norma apa yang dilanggar. Kita ajak juga bisa menemukan solusi apa yang kita harusnya sebaiknya dilaksanakan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, ada anak bermasalah, malah itulah wahana kita untuk mengajak mereka belajar. Ini perubahan paradigma tentang bagaimana kita mengajar anak-anak. Terus pun Ibu bisa dilanjut dengan beberapa materi tadi tentang atau breaking dulu tentang kebutuhan dasar, tentang keyakinan kelas, tentang motivasi perilaku, tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini tiap materi tinggal kebutuhan dasar tinggal 5 materi, tiap materi 10 menit, jadi 50 menit selesai. Oke, dilanjut atau breaking dulu? Breakingnya siap? Siap. Oke, sebelum kita melanjutkan ke
materi-materi kebutuhan dasar. Kita berdiri sejenak, mudah-mudahan ngantuknya hilang. Dan Bu Ada, Bu Elis yang akan memandu kita dalam kegiatan ice breaking. Mudah-mudahan semuanya kembali bugar. Dan sebelum ice breaking mungkin minumnya bisa ditambah nanti, Pak. Itu monggo berdiri. Terima kasih. Diajar untuk bertepuk tangan. Kita diajar untuk berjijik dan mencolok. Terima kasih Bu Elis. Mudah-mudahan kembali bugar. Barangkali ada judul lain, mungkin nanti bisa ditambahkan di akhir sesi. Judulnya apa atau mau bisa ditambahkan di akhir sesi agar supaya tidak mengantuk. Sebelum kami lanjutkan, monggo kalau ada yang haus silakan diminum. Berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah tadi sudah disiplin positif, sehingga disiplin positif ini kalau boleh saya tambahkan, tadi kita ajak anak-anak untuk memiliki motivasi internal dalam rangka melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut didasarkan pada kemerdekaan diri, bahwa mereka sadar dalam hal melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan nilai-nilai universal yang mereka yakini. Jadi kembali lagi, bedanya disiplin biasa dan disiplin positif ini adalah anak-anak berdasarkan anak-anak berbuat berdasarkan kesadaran mereka akan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Di antara nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali sebenarnya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kebenarannya diterima oleh semua masyarakat, diterima oleh masyarakat luas. Kalaupun toh di Indonesia nilai-nilai kebajikan itu apa tidak ya Pancasila itu, semua sila-sila dalam Pancasila itu dianggap sebagai kesepakatan bersama yang harus disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan itulah nilai-nilai kebajikan bangsa Indonesia. Makanya kemudian nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan berikutnya berdasarkan IBO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini adalah nilai kebajikan yang dirumuskan oleh IBO. Ada juga nilai-nilai kebajikan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan keterampilan hidup. Itu
nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Jadi anak kalau mau bisa jadi pendengar yang aktif itu berarti dia sudah melaksanakan nilai kebajikan, memberikan yang terbaik bagi diri dan orang lain. Sehingga ukurannya adalah dalam disiplin positif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diterima oleh sebuah masyarakat ataupun nilai-nilai kebajikan yang dibuat sendiri dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Jadi ukurannya anak itu bisa disiplin positif atau tidak itu kalau dia perbuatannya sesuai enggak dengan apa yang disepakati dalam kelompoknya sendiri, atau sesuai enggak dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, melangkah pada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang setiap orang insya Allah sama. Ini kebutuhan yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Di kebutuhan dasar itu selalu dilaksanakan oleh manusia dalam rangka apa? Bertahan hidup. Dalam rangka apa? Dalam rangka melanjutkan hidupnya. Di antara kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini satu versi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua manusia itu juga butuh kasih sayang dan merasa diterima. Jadi ada anak yang pendapatnya tidak kita dengar, itu seringkali kan kecewa. Karena apa? Karena dia butuh untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar akan penguasaan. Penguasaan itu apa? Penguasaan itu kebutuhan mereka untuk mengatur sesuatu. Ada kan anak yang dalam kelas itu pengen sekali di tiap kelas-kelasnya itu, entah kelas 1, kelas 2, dijadikan ketua kelas. Itu salah satu contoh bahwa dia itu butuh yang namanya penguasaan. Iso menguasai kancane, iso menguasai gaya peraturan, iso menguasai ngajak temannya kemana saja. Itu namanya dia itu butuh penguasaan dan butuh pengakuan kemampuannya. Ada yang pintar matematika, ketika ada lomba tidak kita kirim, anak itu kecewa. Artinya apa? Kebutuhan dia akan penghargaan terhadap kemampuannya disepelekan. Jadi dia kecewa karena kebutuhannya itu terabaikan. Itu namanya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan kemampuan pengakuan terhadap kemampuannya. Ada juga kebutuhan akan pilihan, kebebasan akan pilihan. Manusia itu selalu ingin bebas. Ada nggak manusia yang ingin diperintah oleh orang lain? Mesti dia pilih, dia itu bebas berlaku, bebas bertindak, bebas berbuat sesuatu atas dasar pilihannya sendiri. Dan sampai-sampai anak juga begitu. Anak itu juga ingin melaksanakan segala sesuatu itu ya tidak diperintah oleh guru. Saya pengen ini, saya pengen itu, bebas saya memilih. Dan memang sebenarnya yang diinginkan dalam rangka pendidikan ini adalah membebaskan anak. Membebaskan anak itu bagaimana sih? Anak diberikan kebebasan dalam rangka mereka bisa membebaskan diri mereka dari perintah orang lain dan bebas berbuat sesuatu atas dasar keinginannya sendiri, atas dasar pilihannya sendiri, atas dasar apa yang dibutuhkan sendiri. Sehingga orang lain seharusnya tidak berkuasa atas dirinya. Makanya ketika ada hukuman, ketika ada konsekuensi yang mempreser keinginan dan tingkah laku anak, itu mesti tidak susah. Mesti tidak suka. Kenapa? Karena manusia itu butuh kebebasan. Butuh sekali kebebasan. Mereka berkuasa atas
diri mereka sendiri. Ini yang namanya kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Jadi apapun modelnya, dan yang namanya kesenangan ini berbeda-beda tiap orang. Mereka akan cenderung menyalurkan kesenangannya mereka sendiri-sendiri, dan ini memang dibutuhkan oleh setiap orang menjadi kebutuhan dasar mereka akan sebuah kesenangan. Entah itu rekreasi, entah itu baca buku, entah itu baca Quran, kalau jadi kesenangan itu butuh disalurkan dan butuh dipenuhi. Sehingga manfaat dari kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini, ujungnya nanti kita bisa mendeteksi apa sih kebutuhan dasar seorang siswa tersebut, seorang guru, atau kita harus paham kira-kira anak ini berlaku atau berbuat sesuatu yang seperti ini sebenarnya dia butuh apa sih? Contoh, anak yang suka ngambek gara-gara tidak pernah diraukan oleh temannya, anak yang murung gara-gara dikucilkan sama temannya. Ini kan berarti ada perasaan tidak suka, ada perasaan tidak enak, ada perasaan gundah. Kenapa? Ya karena dikucilkan oleh temannya, dikucilkan sama temannya, itu berarti dia butuh kasih sayang sesama, gitu kan? Butuh kasih sayang sesama. Ada anak yang ngambek tidak mau belajar karena gurunya cenderung seperti tadi menyampaikan pembelajaran dengan cara penugasan terus, sehingga kesannya dia murung, tidak enak, tidak mau belajar, tidak mau berangkat sekolah. Ketika kita kembalikan kepada kebutuhan dasar manusia ini, akhirnya kita bisa mendeteksi kebutuhan apa sih yang tidak kita perlu dari mereka. Oh, ternyata mereka itu ingin kebebasan menentukan pilihan. Dia itu nggak ingin belajar menentukan seperti itu. Nah, ini harus kita deteksi. Sehingga konklusi dari kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini adalah mengetahui alasan dari seorang anak bertingkah laku. Mereka mesti bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, sehingga kita bisa memenuhinya. Demikian terkait dengan kebutuhan dasar. Apa ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Ini keterangannya tentang kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Tadi kebutuhan manusia tentang bertahan hidup itu kalau rinciannya adalah bisa jadi pakaian, kesehatan, rumah dan makanan. Contohnya itu kalau kebutuhan dasar kasih sayang dan terima, itu contoh prakteknya adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau anak-anak dikucilkan seperti tadi mesti murung, mesti tidak enak, karena sifat dasar manusia itu butuh kasih sayang. Kebutuhan dasar penguasaan itu adalah kebutuhan dasar yang kita bisa mengapresiasi tentang kelebihan mereka, tentang keunggulan mereka, tentang kemampuan mereka yang kita hargai dan kita salut. Akan kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasan. Memang kita harus mendeteksi dan menyalurkan, memenuhi mereka akan kemandirian, otonomi mereka dalam menentukan pilihan dan kesenangan. Demikian tentang kebutuhan dasar. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada apa sih korelasinya atau hubungannya antara tadi kita belajar hukuman, konsekuensi dan restitusi. Panjenengan sedaya bisa baca sekilas yang ada di slide keterangan tentang hukuman. Setelah dibaca apa yang ada di slide, barangkali ada hal-hal yang panjenengan sedaya pikirkan tentang apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi sebelum kita belajar lebih lanjut. Kira-kira dari hukuman, kata kuncinya adalah, dari konsekuensi, kata kunci yang kita peroleh adalah, dari restitusi,
Kata kunci yang kita peroleh adalah sehingga dari kata kunci tersebut kita bisa membedakan hukuman itu begini, konsekuensi itu begini, restitusi itu begini. Makna dan kesinambungannya dari kita belajar tentang perbedaan ini adalah nanti kita bahas pada posisi kontrol dulu dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru, apa yang dibutuhkan oleh siswa. Baik, ada yang mau menyampaikan pendapat sebelum saya meneruskan penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Lanjut, kalau lanjut, saya berikan sedikit clue tentang bahwa hukuman itu satu sifatnya mesti tidak terencana. Yang namanya tidak terencana itu mesti tiba-tiba. Yang namanya tiba-tiba mesti tidak tertulis di tata aturan. Itu namanya hukuman. Yang namanya hukuman itu mesti terserah yang memberi hukuman. Itu kata kunci hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Yang namanya konsekuensi, dikatakan konsekuensi itu jika satu sudah terencana. Yang namanya terencana itu paling tidak satu ditulis jadi tata aturan. Yang kedua juga ditulis sanksi pelanggaran terhadap nomor 1, sanksi pelanggaran terhadap nomor 2 tertulis, sehingga kita hanya melaksanakan apa yang sudah ditulis. Kalau melanggar ini hukumannya ini, kalau melanggar ini sanksinya ini. Pelaksanaan terhadap hal tersebut dinamakan konsekuensi. Jadi jangan sampai salah. Sampai menghukum, bukan hukum saya, ini konsekuensi sudah disepakati. Tinggal melaksanakan. Tetapi ini membuatnya masih yang berkuasa. Anak hanya pelaksana. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu satu, berisi perbaikan yang harus dilakukan oleh anak ketika melakukan sebuah kesalahan. Ada langkah perbaikan apa yang dilakukan. Sehingga dalam restitusi ini proses yang dilaksanakan itu ada 3. Nanti belajar lebih lanjut. Ada 3. Tidak hanya melakukan perbaikan saja, tapi sebelum belajar dan mencari sikap melakukan perbaikan, maka harus ada langkah-langkah 1, mengembalikan pada identitas Apopo. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, menabrakkan dengan aturan nilai universal. Yang terakhir adalah mencari perbaikan. Dan langkah-langkah tersebut dilaksanakan bersama-sama atau kolaborasi, tidak restitusi. Jadi itu restitusi. Sehingga kita bisa membedakan. Contoh kasus, sifat ada seorang siswa datang terlambat, maka langsung saja ditegur, langsung saja saat itu diberi hukuman berdiri di tiang bendera 1 jam. Itu tidak ada dalam aturan, langsung disuruh push up 100 kali. Ini namanya hukuman. Ada siswa terlambat datang, di peraturan ditulis sanksinya kalau terlambat maka terlambat 1 jam, pulangnya juga harus lebih lambat 1 jam. Itu namanya konsekuensi. Kalau melakukan langkah restitusi, maka anak diajak untuk berpikir pelanggaran apa yang sudah dibuat, kesepakatan apa yang sudah dilanggar, kemudian seharusnya ke depan berbuat. Itu beda. Lanjut, waktu kita makan. Selanjutnya, tiga hal tersebut antara hukuman, konsekuensi, restitusi ini sebaiknya dari 3 hal tersebut yang dilakukan oleh seorang guru itu bagus. Dan dari 3 hal tersebut yang sering kita lakukan itu yang mana? Mohon pendapatnya, Pak Karim. Yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru, apakah seorang guru harus melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Dan yang sering dilakukan oleh guru yang mana dari 3 hal tersebut? Mohon pendapatnya.
Sebelum saya memilih, ini berkaitan dengan keseharian. Nah, itu kalau kita seumpama melakukan satu pelanggaran, ya, ada yang bisa setelah itu dikandani. Tadi tidak menang lagi. Tapi ada anak yang karakternya itu. Jadi balik lagi. Nah, itu kalau dibilangin setelah kita kan bersikap ramah pada anak. Kalau itu peduli tidak benar. Pasti kita langkah pertama itu yang kita lakukan, memberitahu tindakan itu tidak benar, tidak salah. Seharusnya gini. Nah, bagi anak yang tergolong agak bandel, ini tadi bentuk keramahan kita, pendekatan kita yang baik tadi itu seringkali dimanfaatkan untuk mengulang kesalahan lagi. Nah itu kendala kita ketika kita mungkin itu masuk restitusi ya. Untuk menumbuhkan kesadaran diri anak itu susah sekali. Itu untuk anak yang kategori bandel. Tapi kalau untuk kategori anak yang muda diingatkan itu langsung bisa masuk. Nah, kebanyakan anak yang suka melanggar itu bisa tertib itu kalau ada rasa ketakutan, sebisa diberi hukuman. Tapi kalau kita tidak kasih hukuman yang bersifat menjerahkan, membuat anak itu takut, anak kita dorong untuk berulang terus. Nah, itu apa ya? Istilahnya itu yang pertentangan kan? Betul belakangnya antara restitusi sama harapan kita untuk mendisiplinkan anak, antara memberikan hukuman atau menumbuhkan kesadaran diri. Tapi kesadaran itu tumbuhnya tuh lama. Lah itu, padahal kita itu butuh cepat. Untuk mencegah itu tidak lanjut. Butuh terlihat. Nah itu mungkin tabrakannya di situ. Mungkin ada solusi. Bagaimana sih? Terima kasih. Barangkali ada yang punya pendapat lain, monggo. Kalau saya itu lebih cenderung ke yang kedua tadi. Ini ya, yang konsekuensi. konsekuensi lah ya. Ya. Karena apa? Saya memang sejak dulu awal masuk sini saya sudah berdebat dengan anak. Contohnya dulu itu sering banget, apalagi leternya masih hilang dengan kawan, measure itu setiap hari. Jadi saya pasti berperjanjian dengan mereka measure sekali pusat 10 kali. Jadi terlalu itu memang tidak pakai measure. Cuma tidak tertulis. Cuma hanya saja tidak tertulis, tapi mereka semuanya tahu. Bisa Di sekolah semuanya diberitahukan secara lisan. ya, saya sudah sampaikan secara lisan. Jadi alhamdulillah tidak meskipun pasti masih ada 1-2 pasti ada misu. Cuma yang saya lihat ternyata kurang, tidak seperti yang awal saya masuk ini yang seenaknya ngomong seperti itu, gitu. Tapi kembali lagi kita kalau memberikan tindakan seperti itu, kita juga harus tahu kemampuan anak. Jangan sampai kita maunya sekian, tapi anak nggak mampu melakukan seperti itu. Artinya kalau dari pengalaman selama ini itu hukuman seringkali dilaksanakan, melaksanakan restitusi ini. Akan tapi mungkin selama ini juga hanya saja tidak tahu bahwa itu dinamakan restitusi, istilahnya restitusi. Mengajak anak berpikir, mengajak anak mencari jalan itu sebenarnya seringkali juga kita laksanakan. Sehingga apa yang kita laksanakan selama ini saya pikir juga tidak selalu hukuman, juga tidak selalu konsekuensi, juga sesekali kita sudah pernah juga melaksanakan restitusi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang berhubungan dengan soal tadi, apa yang sebaiknya kita laksanakan, itu berkaitan dengan saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol seorang guru. Maaf, ini bukan posisi kontrol restitusi, posisi kontrol seorang guru. Jadi di dalam pembelajaran itu ada seorang guru yang memberikan hukuman. Seperti tadi langkah-langkahnya tadi itu memberikan hukuman. Salah, langsung dikasih hukuman. Ada seorang guru yang berposisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Gak sama ibumu lah, kok sampai kok berbuat salah terus. Artinya apa? Mengajak anak, mengkondisikan anak supaya menyesali perbuatannya. Itu namanya
kita berlaku dalam posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Ada juga kadang-kala kita bertindak sebagai teman. Bertindak sebagai teman itu bagaimana? Menyadari dan membiarkan tingkah mereka. Sudah tidak apa-apa, pakai sepatu nggak sama juga nggak apa-apa, paling dikasih hukuman begini. Kita bersikap seperti itu namanya kita bersikap sebagai teman dari anak-anak. Jadi membiarkan atau mendukung langkah mereka. Ada juga kadang-kala kita bersikap sebagai pemantau. Kalau kita bersikap sebagai pemantau itu begini contohnya. Ada anak bersalah, anak ditanya, kamu sudah tahu salahnya? Selanjutnya kamu sudah tahu aturannya? Kamu sudah tahu konsekuensinya? Silakan dilaksanakan. Jadi menjalankan apa yang sudah disepakati, menjalankan apa yang sudah diatur, itu namanya posisi kita sebagai pemantau. Ada yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah gabungan dari posisi teman dan posisi pemantau ditambah lagi mencarikan jalan keluar. Jadi kadang dia bertindak sebagai teman di awal-awalnya harus menyadari bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, yang namanya salah bagi manusia itu kewajaran. Akan tetapi ketika kamu berbuat salah ada konsekuensinya dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Selanjutnya kalau kamu tahu konsekuensinya itu berarti salah toh. Kalau salah besok lagi agar supaya tidak bersalah, maka langkah kamu itu manajer. Jadi 5 macam posisi kontrol seorang guru. Bisa bertindak sebagai penghukum, bisa bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Sehingga manajer ini bertindak berbagai macam cara ditambah menjadi solusi jalan keluar. Lanjutin dari gambaran saya tadi, insya Allah sudah bisa menjelaskan kan bagaimana seorang penghukum. Jadi seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik, hukuman verbal, dan memberikan kecenderungannya itu memberikan sesuatu yang memberatkan, membuat anak itu takut, membuat anak itu jerah, itu penghukum. Selanjutnya membuat rasa bersalah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru itu, ibu sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Berapa kali bapak sudah beritahu kamu, apakah kamu tidak menyesal menyakiti hati orang tua kamu? Jadi kita ajak anak untuk menyesali perbuatannya. Ini membuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman itu kalimat yang digunakan seringkali, ayo bantulah demi bapak ya, artinya kesetaraan antara siswa dengan seorang guru. Ayo ingat tidak dengan bantuan bapak selama ini. Artinya balas budi dengan temannya. Atau kalimat ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, janjinya menyelesaikan tugas tidak selesai. Maka ada bantuan dari seorang guru kepada anak tersebut sehingga mereka merasa ditemani. Yang selanjutnya sebagai pemantau ini membenturkan dengan peraturan atau norma-norma yang ada. Sebagai manajer ini sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pelaksana dari restitusi yaitu manajemen. Jadi mengembalikan identitas, mengakui kesalahan dan mencarikan jalan. Dari kelima posisi kontrol tadi, perkembangan psikologis saat ini memang berbeda pendapat seperti yang Pak sampaikan tadi. Kalau ingin cepat, punya 5 hukuman. Ya. Jadi perkembangan ahli-ahli psikologi
dari kelima posisi kontrol yang dilaksanakan oleh seorang guru, posisi mana yang terbaik? Maka ahli-ahli psikologi menyatakan bahwa posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Kira-kira panjenengan semuanya sepakat ya dengan pendapat psikolog yang berkembang saat ini, bahwa posisi yang terbaik menghadapi seorang siswa itu adalah posisi seorang manajer. Bagaimana? Sehingga gini, tidak boleh seorang guru itu hanya menerapkan hukuman saja dalam setiap kesalahan. Tidak boleh seorang guru itu hanya menerapkan, maksudnya begitu kalau manajer, tidak boleh hanya menerapkan posisi kontrol merasa bersalah saja, sementara tidak ada jalan. Boleh melaksanakan itu, akan tetapi tetap ending dan ujungnya tetap anak diajak untuk mencari jalan seperti itu. Sehingga tidak boleh berhenti seorang guru berhenti pada posisi seorang teman, tidak boleh. Seorang guru berhenti pada posisi pemantau, tidak boleh, karena efeknya tidak baik. Ini memang perkembangan pandangan semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, barangkali punya pendapat tentang posisi terbaik mana yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru dalam menghadapi siswa. Monggo, barangkali ada yang punya pendapat. Disepakat gitu, kira-kira sepakat gitu. Jadi memang ahli-ahli psikologi saat ini itu, ahli-ahli saat ini dan ini betul-betul ingin disebarkan bahwa di dalam lembaga pendidikan itu, karena anak ini adalah aset bangsa, anak ini adalah seorang yang mempunyai jiwa yang bisa berkembang, maka mereka harus ditemani, dituntun. Yang namanya menuntun mereka itu jangan dihukum terus, gitu. Jangan dilarang terus, gitu. Jangan diomongi terus, jangan. Tapi ajaklah mereka berpikir, menentukan langkah apa yang sebaiknya mereka lakukan sendiri. Jadi ini proses pembelajaran. Jadi itu jadi proses pembelajaran. Kalau berarti sepakat ya, kalau sepakat ada masalah ini, kira-kira di posisi apakah ini slide-nya sudah langsung muncul. Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya kamu seringkali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kalimat seperti ini biasa dilantunkan oleh seorang yang punya posisi kontrol. Oke, kita lihat sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Bapak Ibu, ini ada contoh kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh seorang guru, sehingga kita bisa mendeteksi kira-kira guru tersebut berposisi kontrol sebagai seorang apa. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Ini kata-kata ini disampaikan oleh seorang guru yang berposisi kontrol sebagai orang pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau berposisi sebagai penghukum, kata-kata yang sering dipakai adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ayo, sekarang push up, nah gitu. Ini kata-kata yang disampaikan ketika berposisi kontrol sebagai seorang. Yang ketiga, berposisi kontrol sebagai seorang pemantau. Guru, adik,
tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak. Gurunya ngomong, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila mana terlambat? Adik, paham Pak? Saya harus tinggal di kelas kalau jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya bilang, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal lagi. Ini kalimat yang dipakai ketika berposisi kontrol sebagai seorang pemantau. Sebagai seorang teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Bisa tertawa. Guyu karo siswa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu sambil senyum. Jadi ngomong begini dengan santai kepada siswanya. Ini berposisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian seorang manajer, seperti ini. Banyak sekali. Jadi kalau seorang manajer itu panjang sekali. Tanya jam berapa datang, apakah kamu ada masalah di rumah, menanyakan apa ada tugas yang tertinggal. Jadi memahami kesalahan anak. Kemudian apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, ya sehat. Baik, usahamu untuk memperbaiki diri. Sehingga ini loh, usaha untuk memperbaiki diri ini kita gali dari siswa itu sendiri. Ini seorang manajer. Baik, itu posisi kontrol. Selanjutnya tentang penyusunan keyakinan kelas. Beberapa kelas sudah menyusun keyakinan kelas. Di sini akan saya sampaikan rambu-rambu penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, agama, bahasa maupun agama, sehingga nilai-nilai ini diterima oleh segala macam suku bangsa. Nilai-nilai universal ini, dan ini yang penting adalah disepakati. Harus disepakati. Jangan sampai ada tulisan tanpa kesepakatan. Makanya kalau bisa lihat contoh itu, saya belum mendalami betul isinya, akan tapi yang namanya tanda tangan di bawah kesepakatan itu adalah bukti bahwa itu sudah disepakati. Yang kedua, keyakinan kelas disusun oleh guru bersama murid, jadi nggak boleh guru nyusun sendiri, nggak boleh. Yang berikutnya, caranya bagaimana? Caranya bercurah pendapat dulu, mencatat masukan siswa, membentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak boleh di keyakinan kelas itu kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya begini: dilarang meludah di kelas. Kata dilarang di situ nggak boleh tertulis, harus menggunakan kata-kata positif. Kata-kata dilarang meludah di kelas itu bisa diganti dengan meludahlah di tempat yang disediakan. Makanya begitu. Kata-kata jangan mengotori kelas, nggak boleh kata-kata begitu. Yang ada adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata negatif dihilangkan. Itu diantara cara-cara membuat pembentukan keyakinan kelas. Terakhir tentang segitiga restitusi. Ini ending dari pembahasan kita dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini tentang disiplin positif. Tadi kita sepakati bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah seorang manajer yang memperhatikan masalahnya siswa, memperhatikan latar belakang siswa, memperhatikan alasan siswa berbuat, bertindak sebagai teman juga, menyadari kesalahan mereka dan mencarikan jalan keluar dengan jalan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah, Bu Ina mohon dibaca. Restitusi apa Bu Ina? Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk melakukan perbaikan dari suatu kesalahan yang telah diperbuatnya. Terima kasih. Jadi yang namanya segitiga restitusi ini berbeda dengan segitiga
biru. Kalau sekitar biru itu apa, Pak Kakak? Tepung. Paham kalau Pak Kakak segitiga biru. Pak Karim sama belum paham segitiga biru karena belum pernah beli. Yang dibeli Pak Karim itu segitiga istrinya. Jadi segitiga restitusi ini Pak Ibnu nggak paham Pak, segitiga untuk istri itu nggak paham Pak. Belum pernah beli Pak Ibnu. Jadi sudah paham Pak? Oh belum Pak, belum paham. Oh belum paham. Nanti kita ajar sama Pak Karim. Oh, lari saya diam. Baik, segitiga sendiri itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk melakukan perbaikan dari suatu kesalahan yang telah diperbuatnya. Bagaimana sih cara menciptakan kondisi itu? Bisa kita gambarkan dari 3 langkah yang ada di segitiga ini. Jadi langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas secara baru. Ya. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dan mencari jalan keluar. Menanyakan terusannya. Keterangannya, menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Dari langkah yang pertama itu agar supaya anak tidak merasa bersalah, maka harus dikembalikan identitasnya menjadi orang sukses. Kalau anak disalahkan terus, efeknya pasti murung, efeknya mesti tidak tidak bersemangat, efeknya mesti males. Aku salah terus gak pernah bener. Makanya ini harus distabilkan identitasnya. Jangan sampai anak punya perasaan seperti itu. Anak menyesal terus gara-gara anak sakit hati terus gara-gara disal terus. Jadi walaupun anak itu melakukan kesalahan, tetap kita harus mengambil langkah menstabilkan jati diri mereka bahwa mereka itu adalah anak yang bisa berhasil, anak yang bisa sukses. Makanya langkahnya kita namakan menstabilkan identitas atau mengembalikan identitas mereka menjadi identitas anak yang bisa berhasil. Kalimat yang dipakai untuk langkah-langkah menstabilkan identitas ini kreatif ya. Kreatif. Yang penting anak itu merasa dikembalikan lagi jati dirinya, dikembalikan lagi semangatnya, dihargai keputusannya, ya, dihargai kesalahannya. Kalimat yang bisa dipakai itu begini, tidak apa-apa berbuat salah itu tidak. Artinya apa? Kita memberi kelonggaran bahwa tidak apa-apa. Pak Guru tidak marah, Pak Guru tidak akan menghukum, Pak Guru tidak akan melakukan perbuatan yang berbuat tidak mengenakan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi apa yang dilakukan, kesalahan yang dikerjakan itu adalah hal yang umum. Bisa saja semua orang melakukan hal seperti itu, boleh. Yang ketiga, saya tidak tertarik untuk mengurusi masalah ini, kasus ini, mas, gak tertarik. Yang saya tertarik adalah saya ingin kamu berbuat lebih baik. Jadi masalah biarkan jadi masalah, yang penting kita pikirkan adalah bagaimana memperbaikinya. Berikutnya, langkah yang kedua adalah langkah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada anak yang salah, itu kita validasi saja kesalahan mereka. Kalimat yang bisa kita pakai adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Sehingga dengan seperti ini mereka akan mengakui kesalahannya. Karena kita
memberi ruang kepada mereka untuk mengemukakan alasan, ya kan? Sehingga kesalahan mereka sudah kita maafkan. Setelah kita maafkan, maka kita gali alasan dia melakukan kegiatan tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini seandainya ada anak berbuat sesuatu yang perbuatannya itu tidak sangat serius sampai membakar rumah, berbuat kesalahan yang tidak sampai serius, itu kita bisa perbandingkan bahwa yang dilakukan itu tidak seberapa. Betul sebuah kesalahan, tetapi kesalahan yang tidak seberapa. Ini yang namanya validasi tindakan yang salah. Terus kemudian kamu boleh mempertahankan sikapmu itu. Sikap umpamanya membuat pilihan belajar yang tidak sesuai dengan keinginan guru, dia memilih pilihan belajar sendiri. Boleh mempertahankan langkah itu asalkan punya alasan. Jadi kita akui alasannya. Langkah-langkah seperti itu yang dinamakan langkah-langkah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah dua langkah tadi kita laksanakan, menstabilkan, mengembalikan identitas, validasi tindakan yang salah, maka langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang telah diperbuat tadi sesuai gak dengan keyakinannya? Atau kita gali keyakinan universal apa yang berkaitan dengan tindakan anak tersebut, ya, keyakinan universal apa yang bertentangan dengan tindakan anak tersebut kita munculkan, dan anak kita ajak untuk memunculkan itu, sehingga sikap atau langkah dia bertentangan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Setelah anak kita ajak kita diri untuk berpikir seperti itu, maka yang terakhir adalah mencari jalan keluar. Jadi 3 langkah inilah yang harus dilaksanakan ketika kita mau menjalani segitiga restitusi. Sebelum kami lanjutkan tentang contoh real tentang segitiga restitusi, kami ingin mendengar pendapatnya tentang penerapan segitiga restitusi seperti tadi. Apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum kita nanti mencoba melaksanakan segitiga restitusi ini dalam menghadapi tingkat siswa dalam menghadapi menyelesaikan masalah di masing-masing kelas kita. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan, monggo. Sembari panjangan berpikir, ini ada video langkah pertama dari segitiga restitusi, itu modelnya seperti itu. Versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Asman. Semua ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Iya, ya salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira bagaimana kelanjutan kedua cerita terakhir? Di kesalahannya, kita akan membuat Kita bisa coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan kesalahan,
kita berusaha memberi pemahaman pada murid-murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Kemudian ini adalah contoh kegiatan dalam rangka validasi tindakan yang salah. Salah satu video kalau tadi sudah saya sampaikan, ini dalam kegiatan validasi tindakan yang salah. Yang selalu aktif di kelas. Apakah itu adalah memenuhinya dan caranya memandang hal ini juga berarti penting bagi seseorang usia yang bisa sinyal dari kebutuhan akan kebebasan tanpa melanggar. Nanti jadi menarik. Ada tidaknya cara lain biar Narci tahu kalau Ariel tidak suka bakalan diambil. Apakah kita perlu mencari? Tapi tidak ada teman yang menangis. Narci, betul kamu mengambil bekal Ariel? Betul, Bu. Ibu yakin kamu punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Adeo bukannya lucu kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Ini kunci dari Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? tindakan dengan Pada cerita pendek itu, Bu Melen membantu memvalidasi kebutuhan kekuatan Adeo untuk membela diri. yang terakhir ini adalah yang menanyakan keyakinan. Disetujui sebelumnya, kali ini membuat murid-murid termotivasi. Nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar? Semuanya ikut malu, Pak. Waktu sekolah Sisi 3, segitiga. maaf, Pak, saya tadi pengen Kasman. Lalu semuanya ikut malu, Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman, Pak. Apakah dengan kondisi basah dan becek seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak, Pak. Maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas, Pak. Ibu dan Bapak Guru, pada cerita pendek tadi, Jadi di sesi akhir guru tersebut menanyakan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kamu lakukan agar supaya kesalahan kamu tersebut tidak terulang lagi, atau rencana kamu ke depan apa agar supaya tidak terulang lagi masalah yang sama. Bapak Ibu, demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam hal penyebaran informasi atau diseminasi disiplin positif di kegiatan belajar mengajar, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sebelum acara ini kami tutup, kami ingin pendapat dari salah satu peserta pada kesempatan kali ini tentang bagaimana pemahaman dan apa yang sekiranya didapat dari penyampaian dan materi yang saya sampaikan tentang disiplin positif. Kira-kira apa yang ditangkap? Yang pertama, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru, dan kira-kira tambahannya lagi saran dan masukan bagaimana disiplin positif ini bisa dilaksanakan di sekolah, itu bagaimana caranya, barangkali bisa disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menurut saya mungkin nanti setiap orang akan memiliki persepsi atau pandangan berbeda tentang yang dimaksud dengan disiplin positif. Kalau menurut saya untuk disiplin positif itu tujuan kita sebenarnya. Pertama, tujuan kita untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri, termasuk juga penerapan ke
pengarahan ke anak. Akhirnya kita ke pengarahan ke anak agar mereka memiliki sifat itu dari dalam dirinya, bukan kita untuk selalu menyuruh, merintah ataupun selalu memberitahu dengan ngomong, tapi anak itu mampu meresapi ke dalam dirinya, sehingga anak itu mampu menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus kita memberikan hukuman ataupun reward kepada mereka. Kan sekarang banyak sesuatu itu yang harus dilakukan dengan adanya reward atau penghargaan. Contoh, kamu harus bisa ini, nanti saya kasih ini ya. Ada seperti itu. Tapi untuk kedisiplinan secara individu sendiri tidak harus seperti itu, karena setiap orang itu dalam dirinya pasti ada rasa rasa disiplin yang memang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka, cuma mungkin mereka kurang peka dengan hal tersebut. Itu aja, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk Pak Adi atas yang luar biasa sekali. Dan memang betul itulah tujuan utama dari disiplin positif ketika ingin diterapkan. Jadi 3 cara, 3 warna dalam restitusi tadi itu berusaha menumbuhkan motivasi internal tentang disiplin dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi murid bertindak tidak takut karena hukuman, tidak takut karena konsekuensi, dan juga tidak takut, tidak ingin dipuji, tapi berdasarkan nilai yang tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri anak tersebut. Terima kasih atas pendapat dan testimoni akhir dari penjelasan yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Adi, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan apa yang kita bahas semuanya bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadap kamera semuanya. Tersebut dimatikan Pak. Kita jalan Mbak, jalan. Foto-fotonya juga. Terima kasih. Berarti sudah